Hai, sebelum ke ceritanya klik like, subscribe, dan jangan lupa bagikan ke sosial media kamu ya, serta aktifkan tombol loncengnya supaya kamu bisa mendapatkan update terbaru dari channel ini. 17. Menshikov menyewa pasukan maut yang ceria charter Kurasakita seri, Sadie. Pertama, Walt dan aku bergegas pergi untuk menyelamatkanmu di London. Kemudian, kau dan Walt bergegas pergi untuk menyelamatkanku. Satu-satunya yang nahas di kedua peristiwa itu adalah Walt. Cowok malang itu diseret ke sana kemari, ke seluruh penjuru dunia untuk mengeluarkan kita dari masalah. Namun, kuakui aku memang perlu bantuan. Bes terkurung dalam kerangkeng lampu neon. Zia termakan omongan Menshikov bahwa kami adalah musuh. Pedang dan tongkat sihirku lenyap. Aku memegang kait dan cambuk yang ternyata barang curian, sementara dua penyihir terkuat di dunia, Michel Desjardins dan Vlad si Bengek, sudah siap untuk menangkapku, mengadiliku, dan mengeksekusiku. Dia tidak selalu bertindak sesuai urutan itu, sih. Aku mundur ke tangga makam Zia, tetapi di sana buntu. Lumpur merah menghampar di segala arah, dihiasi puing-puing dan bangkai ikan. Aku tak bisa lari atau bersembunyi, dan ini memberiku dua pilihan, menyerah atau melawan. Kedua mata Menshikov yang berbekas luka berkilat-kilat. Silakan saja melawan, Kane. Menggunakan kekuatan yang mematikan akan membuat pekerjaanku jauh lebih mudah. Vladimir, hentikan, tukas Desjardins dengan letih, sambil bertumpu pada tongkatnya. Charter, jangan bertindak bodoh. Menyerahlah sekarang juga. 3 bulan silam, Desjardins pasti senang sekali jika bisa menghancurkanku hingga berkeping-keping. Kini, dia tampak sedih dan letih, seolah eksekusiku merupakan keharusan yang tidak menyenangkan. Zia berdiri di sebelahnya. Dia menatap waspada ke arah Menshikov, seolah dia bisa merasakan aura jahat pria itu. Jika aku bisa memanfaatkan itu, barangkali mengulur sedikit waktu. Apa rencanamu, Vlad? Tanyaku. Kau membiarkan kami lolos dari St. Petersburg dengan terlalu gampang. Nyaris seperti kau ingin kami membangunkan Ra. Orang Rusia itu tertawa. Untuk itukah aku membuntutimu melintasi separuh bumi, untuk menghentikanmu? Dia berusaha sebisa mungkin terlihat menghina, tetapi seulas senyum menarik bibirnya, seolah kami sedang berbagi lelucon rahasia. Kau tidak datang untuk menghentikanku, tebakku. Kau mengandalkan kami untuk mencari gulungan-gulungan itu untukmu dan menyatukannya. Apakah kau perlu membangunkan Ra untuk membebaskan Apophis? Cukup, Charter. Desjardins menyela dengan suara monoton, seperti seorang pasien bedah yang berhitung mundur, menunggu obat bius bekerja. Aku tidak mengerti mengapa dia terlihat begitu lesu, tetapi kemarahan Menshikov tampaknya cukup untuk mereka berdua. Dari kebencian di mata orang Rusia itu, aku tahu aku membuatnya sangat kesal. Itu, kan? Kataku. Emaet dan kekacauan saling terhubung. Untuk membebaskan Apophis, kau harus membangunkan Ra, tapi kau ingin mengendalikan pemanggilan, memastikan Ra kembali dalam kondisi lemah dan tua. Tongkat kayu ek Menshikov yang baru menyemburkan nyala api berwarna hijau. Nak, kau tidak tahu apa yang kau bicarakan. Saat mengejekmukmu mengenai suatu kesalahan pada masa lalu, aku teringat. Kau pernah membangunkan Ra sebelumnya, ya? Menggunakan apa hanya satu gulungan yang kau miliki? Gara-gara itukah wajahmu terbakar? Charter. Desjardins memotong. Vlad Menshikov adalah pahlawan dewan kehidupan. Dia berusaha menghancurkan gulungan itu agar tidak ada yang bisa menggunakannya. Karena itulah dia terluka. Sejenak, aku tercengang sehingga tidak sanggup berkata-kata. Itu tidak mungkin benar. Kau seharusnya mengerjakan tugas rumahmu, bocah. Menshikov memandangku lekat-lekat dengan matanya yang rusak. Keluarga Menshikov merupakan keturunan para pendeta Amun-Ra. Pernah mendengar kuil itu? Aku berusaha mengingat cerita-cerita yang dikisahkan ayah kepadaku. Aku tahu Amun-Ra adalah nama lain Ra, dewa matahari. Dan, kuilnya. Mereka bisa dibilang menguasai Mesir selama berabad-abad, aku teringat. Mereka menentang Akhenaton ketika dia melarang kehadiran dewa-dewi lama, mungkin bahkan membunuhnya. Benar, kata Menshikov. Nenek moyangku adalah para pendukung dewa. Merekalah yang menciptakan kitab Ra dan menyembunyikan ketiga bagiannya, berharap suatu hari seorang penyihir yang pantas dihormati akan membangkitkan kembali dewa matahari mereka. Aku berusaha memahami hal itu.
Aku benar-benar bisa membayangkan Vlad Menshikov sebagai pendeta kuno haus darah. Tapi, kalau kau keturunan pendeta, kenapa aku menentang para dewa? Menshikov melirik ketua lektor seakan aku telah mengajukan pertanyaan bodoh seperti perkiraannya. Karena para dewa menghancurkan peradaban kami. Saat Mesir jatuh dan Master Iskandar melarang jalan para dewa, bahkan keluargaku pun akhirnya menyadari kebenarannya. Cara lama harus dilarang. Ya, aku mencoba menghancurkan gulungan-gulungan itu untuk membayar dosa-dosa leluhurku. Mereka yang memanggil para dewa harus dibinasakan. Aku menggeleng. Aku melihatmu memanggil Set. Aku mendengarmu bicara mengenai membebaskan Apophis. Desjardins, Zia pria ini berbohong. Dia akan membunuh kalian berdua. Desjardins menatapku dengan agak linglung. Amos bersikeras bahwa ketua lektor itu cerdas. Jadi, bagaimana mungkin dia tidak memahami bahaya itu? Sudah cukup, kata Desjardins. Menyerahlah dengan damai, Charter Kane, atau kau akan dibinasakan. Aku melemparkan tatapan memohon kepada Zia satu kali lagi. Aku bisa melihat keraguan di matanya, tetapi dia tidak dapat membantuku. Dia baru saja bangun dari 3 bulan mimpi buruk. Dia ingin mempercayai bahwa Dewan Kehidupan masih rumahnya dan Desjardins serta Menshikov adalah orang baik. Dia tidak ingin mendengar lagi tentang Apophis. Kuangkat kait dan cambuk. Aku tidak akan pergi dengan damai. Menshikov mengangguk. Kalau begitu, binasa. Dia mengacungkan tongkatnya ke arahku, dan naluriku mengambil alih. Aku memukul dengan kait. Aku terlalu jauh untuk menjangkau Menshikov, tetapi suatu kekuatan tak kasat mata merenggut tongkat dari tangan Menshikov dan membuatnya terbang ke sungai Nil. Dia mengulurkan tongkat sihirnya, tetapi aku kembali membelah udara, dan Menshikov pun melayang. Dia mendarat pada punggungnya dengan sangat keras, sampai-sampai tubuhnya tercetak di lumpur. Charter! Desjardins mendorong Zia ke belakangnya. Tongkat Desjardins sendiri menyala dengan api berwarna ungu. Kau berani menggunakan senjata? Kutatap kedua tanganku dengan takjub. Aku tak pernah merasakan kekuatan sebesar itu datang kepadaku dengan semudah itu seolah aku ditakdirkan menjadi raja. Di sudut benakku, ku dengar suara Horus mendesakku untuk meneruskan, ini jalanmu. Ini hak lahirmu. Kau toh akan tetap membunuhku, ucapku kepada Desjardins. Tubuhku mulai bercahaya. Aku melayang meninggalkan tanah. Untuk pertama kalinya sejak tahun baru, aku terbungkus avatar Dewa Raja Wali Kesatria berkepala Raja Wali berukuran 3 kali lipat tubuh normalku. Di tangannya, terdapat replika hologram kait dan cambuk tadi. Aku tadi tidak terlalu memperhatikan cambuknya, tetapi sepertinya benda itu diciptakan untuk menimbulkan rasa sakit yang teramat sangat. Sebuah pegangan kayu dengan rantai bermata 3, masing-masing dilengkapi bintang logam tajam di bagian atasnya seperti kombinasi antara cambuk dan alat pengempuk daging. Aku melayangkan pukulan ke tanah, dan si kesatria Raja Wali meniru gerakanku. Cambuk yang bercahaya itu meremukkan tangga batu di makam Zia, melayangkan berbalok-balok batu kapur ke udara. Desjardins mengangkat sebuah perisai untuk menangkis pecahan batu itu. Mata Zia melebar. Aku tahu aku mungkin membuatnya ketakutan dan yakin bahwa akulah pihak yang jahat, tetapi aku harus melindunginya. Aku tak bisa membiarkan Menshikov membawanya pergi. Sihir pertarungan, kata Desjardins dengan jijik. Seperti inilah Dewan Kehidupan ketika kita mengikuti jalan Dewa-Dewi, Charter Kane, penyihir melawan penyihir, menikam dari belakang dan berduel antar kuil. Kau ingin masa-masa itu kembali? Tidak harus seperti itu, sahutku. Aku tidak ingin bertarung melawanmu, Desjardins, tapi Menshikov adalah pengkhianat. Menyingkirlah dari sini. Biar aku yang membereskannya. Menshikov bangkit dari lumpur, tersenyum seolah dia senang dilempar-lempar seperti itu. Membereskanku? Yakin sekali. Kumohon, Ketua Lektor, biarkan bocah ini mencoba. Akan kupastikan untuk memunguti serpihannya setelah aku selesai. Desjardins mulai bicara, Vladimir, jangan. Bukan posisimu untuk namun, Menshikov tidak menunggu. Dia mengentak tanah dengan kakinya, dan lumpur di sekitarnya berubah menjadi kering dan putih. 2 lajur tanah yang mengeras mengular ke arahku, tetapi aku tahu aku tidak ingin tersentuh oleh itu. Kuhantam kedua lajur itu dengan cambukku, membuat segumpal lumpur yang cukup besar untuk dijadikan bak mandi air panas terlontar keluar.
Lajur-lajur putih itu terus berdatangan, menyusur menuruni lubang itu dan naik ke sisi seberangnya, berpacu ke arahku. Aku mencoba menjauh, tetapi avatar kesatria itu tidak terlalu cepat. Garis-garis sihir itu mencapai kakiku. Berpilin seperti tanaman rambat menjalari kaki avatar sampai aku terbelit hingga pinggang. Lajur-lajur itu meremas perisaiku, menguras sihirku, dan ku dengar suara Menshikov menerobos masuk ke dalam pikiranku. Ular, bisik suara itu. Kau adalah reptil melata. Aku melawan ketakutanku. Aku sudah pernah diubah menjadi hewan tanpa ku kehendaki satu kali, dan itu salah satu pengalaman terburuk dalam hidupku. Kali ini, hal itu terjadi dalam gerak lambat. Avatar perang itu berjuang mempertahankan wujudnya, tetapi sihir Menshikov sangat kuat. Sulur-sulur putih bercahaya terus menjalar naik, membelit dadaku. Aku mengayunkan kaitku ke arah Menshikov. Kekuatan tak kasat mata mengait lehernya dan mengangkatnya dari tanah. Lakukan. Dia mengeluarkan suara tercekik. Tunjukkan kepadaku kekuatanmu titisan dewa. Kuangkat cambukku. Satu pukulan keras, dan aku bisa meremukan Vlad Menshikov seperti serangga. Tidak akan ada bedanya. Dia terengah-engah, sambil mencengkeram lehernya. Mantranya akan tetap mengalahkanmu. Tunjukkan kepada kami kau, pembunuh, Kane. Aku menatap wajah Zia yang ketakutan, dan bimbang terlalu lama. Sulur-sulur putih itu membelit kedua tanganku. Avatar perang jatuh berlutut, dan aku menjatuhkan Menshikov. Rasa sakit menyiksa tubuhku. Darahku menjadi dingin. Kaki dan tangan avatar itu menyusut, kepala Raja Wali berangsur-angsur berubah menjadi kepala seekor ular. Aku bisa merasakan jantungku melambat, pandanganku mengelam. Rasa bisa ular memenuhi mulutku. Zia menjerit. Hentikan. Ini keterlaluan. Sebaliknya, kata Menshikov, sambil mengusap-usap lehernya yang terluka, dia layak mendapatkan yang lebih buruk lagi. Ketua Lektor, kau melihat bagaimana bocah ini mengancammu. Dia menginginkan singgasana Firaun. Dia harus dibinasakan. Zia mencoba berlari ke arahku. Desjardins menahannya. Hentikan mantramu, Vladimir, katanya. Bocah itu bisa dikendalikan dengan cara-cara yang lebih manusiawi. Manusiawi, tuanku? Dia nyaris bukan manusia. Dua penyihir itu saling memelotot. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi tetapi persis pada saat itu, sebuah portal membuka di bawah kerangkeng Bes. Aku sudah melihat banyak portal, tetapi tidak pernah yang seperti ini. Pusaran tersebut membuka sejajar lantai, menyedot sebidang pasir merah seukuran trampolin, bangkai ikan, kayu tua, serpihan tembikar, dan sebuah kerangkeng lampu neon terang yang berisi dewa cebol. Saat kerangkeng itu memasuki pusaran, jerujinya hancur menjadi serpihan cahaya. Bes tidak lagi membeku, dia mendapati diri setengah terbenam dalam pasir, dan mengeluarkan beberapa sumpah serapah kreatif. Kemudian, adikku dan Walt memelesat keluar dari portal, melayang horizontal, seolah mereka berlari ke arah langit. Ketika gravitasi kembali memegang kendali, mereka mengayun-ayunkan tangan dan terjatuh ke dalam pasir. Mereka mungkin akan tertarik ke bawah, tetapi Bes mencengkeram mereka dan berhasil menyeret mereka berdua keluar dari pusaran. Bes melempar mereka ke atas tanah padat. Kemudian, dia berbalik ke arah Vlad Menshikov, menancapkan kedua kaki, dan merobek kemeja Hawaii serta celana pendeknya seolah pakaian tersebut terbuat dari tisu. Kedua matanya bersinar marah. Celana renangnya bersulamkan kata kebanggaan orang cebol, sesuatu yang tak perlu kulihat. Menshikov hanya sempat berkata, "Bagaimana Beo?" Teriak Bes. Suaranya seperti ledakan bom H, bom hidrogen atau bom J, bom jelek. Tanah bergetar. Sungai beriak. Avatarku roboh dan mantra Menshikov lenyap bersamanya rasa bisa di mulutku menghilang, tekanan terangkat sehingga aku dapat bernapas lagi. Sadie dan Walt sudah berada di atas tanah, Zia cepat-cepat mundur. Namun, Menshikov dan Desjardins mendapat ledakan kejelekan tepat di depan muka mereka. Ekspresi mereka berubah menjadi ternganga, dan mereka pun menghilang begitu saja. Setelah terkejut sesaat, Zia memekik. "Kau membunuh mereka?" "Tentu saja tidak." Bes membersihkan tangannya dari debu. "Hanya menakuti mereka sampai kembali pulang. Mereka mungkin bakal tidak sadarkan diri selama beberapa jam sementara otak mereka berusaha memproses fisikku yang luar biasa ini, tapi mereka akan tetap hidup." Yang lebih penting dia merengut ke arah Sadie dan Walt.
Kalian berdua berani-beraninya menambatkan portal kepadaku. Apa aku ini terlihat seperti relik? Dengan bijak, Sadie dan Walt tidak menjawab. Mereka berdiri, membersihkan pasir dari tubuh mereka. Itu bukan ide kami. Sadie memprotes. Tah mengirim kami ke sini untuk membantu kalian. Tah, kataku. Pah sang dewa? Bukan, Pah si petani kurma. Akan kuceritakan kepadamu nanti. Kenapa rambutmu? Tanyaku. Seperti habis dijilat unta. Diam. Kemudian, Sadie melihat Zia. Ya ampun, apa itu dia? Zia yang asli? Zia terhuyung-huyung mundur, berusaha menyalakan tongkatnya. Pergi. Api berkilat lemah. Kami tidak akan melukaimu, Sadie berjanji. Kaki Zia bergetar. Kedua tangannya gemetar. Kemudian, dia melakukan satu-satunya perbuatan logis bagi seseorang yang baru melewati hari pertamanya setelah 3 bulan koma. Kedua matanya berputar, dan dia pun pingsan. Bess menggerutu. Gadis yang kuat. Dia bertahan di bawah serangan penuh Beo. Tapi, tetap saja, sebaiknya kita mengangkatnya dan keluar dari sini. Desjardins tidak akan menghilang selamanya. Sadie, aku berkata, apa kau mendapatkan gulungannya? Dia mengeluarkan ketiga gulungan dari dalam tasnya. Sebagian dari diriku merasa lega. Sebagian yang lain ketakutan. Kita harus pergi ke piramida besar, katanya. Tolong katakan kalian punya mobil. Bukan saja kami punya mobil, kami bahkan punya segerombolan orang Baduy. Kami mengembalikan truk mereka jauh selepas gelap, tetapi orang-orang Baduy itu tampak senang melihat kami, meskipun kami membawa tambahan 3 orang dan salah satunya tidak sadarkan diri. Entah bagaimana, Bess membuat perjanjian dengan mereka untuk mengantar kami ke Kairo. Setelah beberapa menit berbincang di dalam tenda mereka, Bess keluar dengan mengenakan jubah baru. Orang-orang Baduy keluar sambil menyobeki sisa kemeja Hawaii Bess menjadi carikan-carikan kecil, yang dengan hati-hati mereka belitkan di sekitar lengan, di antena radio, dan di kaca spion sebagai jimat keberuntungan. Kami berdesakan memasuki bagian belakang truk. Truk itu terlalu sesak dan ribut sehingga kami tak bisa banyak bercakap-cakap sepanjang perjalanan menuju Kairo. Bess menyuruh kami untuk tidur sementara dia berjaga. Dia berjanji akan bersikap baik kepada Zia jika gadis itu bangun. Sadie dan Walt langsung tertidur, tetapi aku menatap bintang-bintang selama beberapa saat. Dengan perih, aku menyadari keberadaan Zia asli yang tertidur dengan gelisah persis di sebelahku, dan senjata-senjata, kait dan cambuk, yang sekarang tersimpan di dalam tasku. Tubuhku masih gemetar akibat pertempuran tadi. Mantra Menshikov telah terpatahkan, tetapi aku masih bisa mendengar suaranya di dalam kepalaku, berusaha mengubahku menjadi reptil berdarah dingin semacam dirinya. Akhirnya, aku berhasil memejamkan mata. Tanpa perlindungan sihir, baku melayang begitu aku jatuh tertidur. Kudapati diriku berada di aula zaman, di depan singgasana Firaun. Di antara tiang-tiang di kedua sisinya, gambar-gambar hologram berpendar-pendar. Persis seperti yang digambarkan Sadie, ujung tirai sihir itu berubah warna dari merah menjadi ungu gelap mengindikasikan zaman baru. Gambar-gambar yang berwarna ungu sulit ditangkap, tetapi kurasa aku melihat 2 sosok bergulat di depan sebuah kursi api yang menyala-nyala. Ya, kata suara Horus, pertempuran sudah dekat. Dia muncul dalam riak cahaya, berdiri di atas anak tangga panggung tempat ketua lektor biasanya duduk. Dia menjelma dalam wujud manusia, seorang pemuda berotot dengan kulit perunggu dan kepala tercukur plontos. Perhiasan berkilauan pada pakaian perangnya yang terbuat dari kulit, dan hopes tergantung di samping tubuhnya. Kedua matanya berkilauan, satu emas, satu perak. Bagaimana kau bisa berada di sini? Tanyaku. Bukankah tempat ini diberi penangkal terhadap para dewa? Aku tidak berada di sini, Charter. Kaulah yang berada di sini. Tapi, kita pernah bersatu. Aku adalah gaung dalam benakmu, bagian dari Horus yang tak pernah meninggalkanmu. Aku tak mengerti. Dengarkan saja. Situasimu telah berubah. Kau berdiri di ambang kebesaran. Dia menunjuk ke arah dadaku. Aku menatap ke bawah dan menyadari aku tidak berada dalam wujud baku yang biasa. Alih-alih burung, aku adalah manusia yang mengenakan baju perang seperti Horus. Di tanganku terdapat kait dan cambuk. Ini bukan milikku, jelasku. Kedua benda ini terkubur bersama Zia.
Benda-benda itu bisa menjadi milikmu, kata Horus. Keduanya adalah simbol Firaun seperti tongkat dan tongkat sihir, hanya saja 100 kali lebih kuat. Bahkan, tanpa latihan, kau bisa menyalurkan kekuatannya. Bayangkan apa yang bisa kita lakukan bersama-sama. Dia memberi isyarat ke arah singgasana yang kosong. Kau bisa mempersatukan Dewan Kehidupan sebagai pemimpinnya. Kita bisa menghancurkan musuh-musuh kita. Aku tidak menyangkal, sebagian dari diriku merasa bergairah. Beberapa bulan yang lalu, gagasan menjadi pemimpin membuatku ketakutan setengah mati. Sekarang situasinya berubah. Pemahamanku akan sihir telah berkembang. Aku telah menghabiskan waktu 3 bulan untuk mengajar dan mengubah murid-murid kami menjadi satu tim. Aku memahami ancaman yang kami hadapi dengan lebih jelas, dan aku mulai mengerti bagaimana cara menyalurkan kekuatan Horus tanpa menjadi kewalahan. Bagaimana jika Horus benar, dan aku bisa memimpin para dewa dan penyihir melawan Apopis? Aku suka gagasan meremukan musuh-musuh kami, membalas dendam kepada pasukan kekacauan yang telah memorak-porandakan hidup kami. Lalu, aku ingat cara Zia menatapku ketika aku hendak membunuh Vlad Menshikov seolah aku ini monster. Aku ingat apa yang dikatakan Desjardins mengenai masa lalu yang buruk ketika penyihir bertarung melawan sesama penyihir. Jika Horus adalah gema dalam benakku, mungkin aku dipengaruhi oleh hasratnya untuk berkuasa. Aku sangat mengenal Horus sekarang. Dia adalah sosok yang baik dalam berbagai aspek, pemberani, terhormat, berbudi. Namun, dia juga ambisius, tamak, pencemburu, dan keras kepala ketika sudah berkenaan dengan tujuan-tujuannya. Dan, hasrat terbesarnya adalah memimpin para dewa. Kait dan cambuk itu milik Ra, ujarku. Kita harus membangunkannya. Horus menelengkan kepala. Meskipun Apopis ingin agar itu terjadi? Meskipun Ra lemah dan jompo? Aku sudah memperingatkanmu mengenai perpecahan di kalangan para dewa. Kau lihat sendiri bagaimana Nehbet dan Babi berusaha menangani sendiri persoalan itu. Perselisihan hanya akan semakin memburuk. Kekacauan diuntungkan oleh para pemimpin yang lemah, kesetiaan yang terbagi. Itulah yang diincar oleh Vladimir Menshikov. Aula zaman bergetar. Di sepanjang kedua dinding, tirai cahaya berwarna ungu memanjang. Saat pemandangan hologram membesar, aku tahu bahwa kursi itu adalah singgasana api, seperti yang digambarkan Sadie dalam penglihatannya mengenai Prahura. Dua sosok samar tengah bertarung, saling menjepit seperti pegulat. Tetapi aku tak tahu apakah mereka berusaha mendorong satu sama lain ke kursi atau berusaha mencegah satu sama lain menduduki kursi. Apakah Menshikov benar-benar mencoba menghancurkan kitab Ra? Tanyaku. Mata perak Horus berkilat-kilat. Mata itu selalu terlihat sedikit lebih terang daripada mata emasnya, yang membuatku mengalami disorientasi, seolah seluruh dunia miring ke satu sisi. Seperti sebagian besar yang dikatakan Menshikov, hal itu separuh benar. Dia pernah punya keyakinan sepertimu. Dia mengira bisa membawa kembali Ra dan memulihkan Maed. Dia membayangkan dirinya sebagai pendeta tertinggi sebuah kuil baru yang megah, bahkan lebih berkuasa daripada leluhurnya. Dalam kebanggaan dirinya, dia mengira bisa menyusun kembali kitab Ra dari satu gulungan yang dimilikinya. Dia salah. Ra sudah bersusah payah mengatur agar dia tidak dibangunkan. Kutukan-kutukan pada gulungan itu membakar mata Menshikov. Api matahari membakar tenggorokannya karena dia telah lancang membaca kata-kata mantranya. Setelah itu, Menshikov menjadi marah. Awalnya, dia berencana menghancurkan kitab Ra, tapi dia tidak punya kekuatan untuk itu. Kemudian, dia menemukan rencana baru. Dia akan membangunkan Ra, tapi untuk balas dendam. Itulah yang dia nanti-nantikan selama bertahun-tahun. Itulah sebabnya dia ingin kalian mengumpulkan gulungan-gulungan itu dan menyusun ulang kitab Ra. Menshikov ingin melihat dewa tua itu ditelan oleh Apopis. Dia ingin melihat dunia terjerumus dalam kegelapan dan kekacauan. Dia sangat sinting. Oh, respons yang sangat hebat, aku tahu. Namun, apa yang harus dikatakan untuk cerita seperti itu? Di atas panggung di sebelah Horus, singgasana Firaun tampak bergoyang-goyang dalam cahaya ungu. Kursi itu selalu membuatku gentar. Dulu sekali, Firaun adalah penguasa paling kuat di seluruh dunia. Dia memerintah kerajaan yang bertahan 20 kali lebih lama daripada usia negaraku sendiri, Amerika Serikat. Bagaimana mungkin aku pantas duduk di sana? Kau bisa melakukannya, Charter, Horus mendesak. Kau bisa mengambil kendali. Untuk apa mengambil risiko memanggil Ra?
Kau tahu adik perempuanmu harus membaca kitab Ra. Kau sudah lihat apa yang terjadi kepada Menshikov ketika hanya satu gulungan meledak. Bisa kau bayangkan kalau kekuatan itu terlepas kepada adikmu sebesar 3 kali lipat. Mulutku menjadi kering. Sudah cukup buruk aku membiarkan Sadie pergi mencari gulungan terakhir tanpaku. Bagaimana mungkin kubiarkan dia mengambil risiko yang bisa meninggalkan bekas luka padanya seperti yang diderita Vlad si bengek, atau lebih buruk? Sekarang, kau tahu yang sebenarnya, kata Horus. Ambillah kait dan cambuk itu untuk dirimu sendiri. Duduki singgasana itu. Bersama, kita bisa menaklukkan Apopis. Kita bisa kembali ke Brooklyn dan melindungi teman-teman serta rumahmu. Rumah. Kata itu terdengar begitu menggoda. Dan, teman-teman kami berada dalam bahaya besar. Aku sudah melihat secara langsung apa yang dapat dilakukan Vlad Menshikov. Kubayangkan si kecil Felix atau si penakut Cleo berusaha bertarung melawan sihir semacam itu. Kubayangkan Menshikov mengubah murid-murid kami yang masih kecil menjadi ular-ular tidak berdaya. Aku bahkan tidak yakin Amos bisa menghadapinya. Dengan senjata Ra, aku bisa melindungi rumah Brooklyn. Kemudian, aku menatap gambar-gambar ungu yang berkedip-kedip di dinding dua sosok yang bertarung di depan singgasana. Itulah masa depan kami. Kunci keberhasilan bukanlah aku, atau bahkan Horus melainkan Ra, Raja pertama Dewa-Dewi Mesir. Dibandingkan singgasana Apira, singgasana Fir'aun terlihat sama pentingnya dengan kursi malas. Kita saja tidak cukup, aku berkata kepada Horus. Kita membutuhkan Ra. Dewa itu menatapku lekat-lekat dengan mata emas dan peraknya, seolah aku ini sepotong kecil mangsa yang berada bermil-mil di bawahnya, dan dia tengah mempertimbangkan apakah aku pantas disambar atau tidak. Kau tidak memahami ancaman yang ada, dia menyimpulkan. Tetaplah di sini, Charter. Dengarkan musuh-musuhmu merencanakan kematianmu. Horus pun menghilang. Aku mendengar langkah kaki dalam bayang-bayang di balik singgasana, dan suara napas Parau yang sudah tidak asing. Kuharap baku tidak terlihat. Vladimir Menshikov melangkah ke dalam cahaya, setengah memapah bosnya, Desjardins. Hampir sampai, tuanku, Menshikov berujar. Orang Rusia itu tampak segar dalam balutan setelan putihnya yang baru. Satu-satunya tanda pertempuran kami baru-baru ini adalah perban di lehernya yang terkena kaitku. Namun, Desjardins tampak seperti telah bertambah tua 10 tahun dalam waktu beberapa jam. Dia berjalan terhuyung-huyung, bersandar pada Menshikov. Wajahnya tampak kurus kering. Rambutnya telah memutih seluruhnya, dan kukira itu bukan hanya karena dia telah melihat Bes mengenakan celana renang. Menshikov berusaha mendudukannya di singgasana Fir'aun, tetapi Desjardins memprotes. Tidak, Vladimir. Tangga. Tangga. Tapi, tuanku, tentunya dengan kondisi Anda tidak akan pernah. Desjardins duduk di tangga yang berada di kaki singgasana. Aku tak bisa percaya kondisinya bisa begitu memerosot. Emmaet mulai runtuh. Desjardins mengulurkan tangannya. Segumpal hieroglif tipis melayang dari ujung jarinya ke udara. Kekuatan Emmaet dulu menopangku, Vladimir. Sekarang, tampaknya Emmaet menyedot daya hidupku. Hanya ini yang bisa kulakukan. Suaranya melemah. Tidak usah takut, tuanku, kata Menshikov. Begitu keluarga Kane dibereskan, semuanya akan baik-baik saja. Benarkah? Desjardins mendongak, dan sesaat matanya menyala-nyala marah seperti dulu. Apakah kau tidak pernah merasa ragu, Vladimir? Tidak, tuanku, jawab si orang Rusia. Saya telah mencurahkan hidup saya untuk melawan dewa-dewi. Saya akan terus melakukan itu. Kalau saya boleh bersikap kurang ajar, Ketua Lektor, seharusnya Anda tidak membiarkan Amos Kane menemui Anda. Kata-katanya seperti racun. Desjardins meraih sebuah hieroglif dari udara dan mengamatinya saat hieroglif itu berputar-putar di dalam telapak tangannya. Aku tidak mengenalinya, tetapi simbol itu mengingatkanku akan lampu lalu lintas dengan gambar sesosok orang sederhana berdiri di sebelahnya. Mainhead, ucap Desjardins. Palet juru tulis. Kutatap simbol yang berkelap-kelip samar itu, dan aku bisa melihat kemiripannya dengan peralatan tulis yang ada dalam tas perlengkapanku. Bentuk 4 persegi itu adalah paletnya, dengan ceruk untuk tinta hitam dan merah. Sosok lidi di sebelahnya adalah sebatang alat tulis, yang dikaitkan dengan seutas tali. Ya, yang mulia, sahut Menshikov. Sungguh menarik.
Ini simbol favorit kakekku, Desjardins merenung. Kau tahu, Jean Francois Champollion. Dia memecahkan kode hieroglif menggunakan batu Rosetta orang pertama di luar Dewan Kehidupan yang melakukan itu. Benar, Yang Mulia. Saya sudah pernah mendengar cerita itu. 1000 kali, demikian raut mukanya seolah berkata. Dia berasal dari bukan siapa-siapa menjadi ilmuwan hebat, Desjardins melanjutkan, sekaligus penyihir hebat dihormati oleh manusia biasa maupun penyihir. Menshikov tersenyum seakan dia tengah menyenangkan hati seorang anak kecil yang bertingkah menyebalkan. Dan, sekarang, Anda menjadi ketua lektor. Dia pasti bangga. Benarkah? Desjardins bertanya. Ketika Iskandar menerima keluargaku dalam Dewan Kehidupan, dia bilang dia menyambut darah baru dan gagasan-gagasan baru. Dia berharap kami dapat menyegarkan kembali Dewan Kehidupan. Namun, sumbangsih apa yang kami berikan? Kami tidak mengubah apa-apa. Kami tidak mempertanyakan apa-apa. Dewan ini menjadi semakin lemah. Anggota baru kita semakin sedikit tiap tahunnya. Ah, tuanku. Menshikov memamerkan giginya. Biar saya tunjukkan bahwa Anda tidak lemah. Pasukan penyerang Anda sudah terkumpul. Dia bertepuk tangan. Di ujung aula, pintu-pintu perunggu berukuran besar terbuka. Awalnya, aku tidak dapat mempercayai mataku, tetapi saat pasukan kecil itu berderap ke arah kami, aku menjadi semakin ketakutan. Puluhan penyihir yang hadir merupakan bagian paling tidak menyeramkan dalam kelompok itu. Sebagian besar mereka terdiri dari lelaki dan perempuan yang mengenakan jubah linen tradisional. Banyak di antara mereka mengenakan celak di mata dan tato hieroglif di tangan serta wajah mereka. Sebagian mengenakan lebih banyak jimat daripada walt. Kepala para prianya gundul, sementara rambut para wanitanya dipotong pendek atau dikucir ke belakang. Semuanya berwajah serius, seperti gerombolan petani marah yang hendak membakar monster Frankenstein. Hanya saja, alih-alih garpu rumput, mereka bersenjatakan tongkat dan tongkat sihir. Beberapa orang juga membawa pedang. Berbaris di kedua sisi mereka adalah iblis jumlah keseluruhannya sekitar 20. Aku pernah bertarung dengan iblis sebelumnya, tetapi ada sesuatu yang berbeda pada iblis-iblis ini. Mereka bergerak dengan penuh percaya diri, seolah mereka memiliki tekad yang sama. Mereka memancarkan kejahatan dengan sangat kuat sampai-sampai baku terasa seperti terbakar matahari. Kulit iblis-iblis itu beraneka warna, dari hitam hingga lembayung. Sebagian mengenakan baju perang, sebagian lagi mengenakan kulit binatang, sementara sebagian lainnya mengenakan piyama flanel. Salah satu iblis memiliki kepala berbentuk gergaji mesin. Yang lain lagi berkepala guillotine. Di antara kedua bahu iblis yang ketiga, menjulurlah sebuah kaki. Namun, ular-ular bersayap bahkan lebih mengerikan daripada iblis-iblis itu. Ya, aku tahu apa yang kau pikirkan, jangan ular lagi. Percayalah kepadaku, setelah digigit oleh Cesuheru di St. Petersburg, aku juga tidak senang melihat ular-ular itu. Ular-ular ini tidak berkepala 3, dan ukurannya tidak lebih besar daripada ular biasa, tetapi sekadar melihat ular-ular itu membuatku merinding. Bayangkan seekor kobra dengan sayap elang. Sekarang, bayangkan makhluk itu memelesat membelah udara sambil mengembuskan semburan api panjang seperti alat penyembur api. Setengah lusin monster ini mengitari pasukan penyerang tersebut, memelesat keluar masuk dan menyemburkan api. Ajaib sekali tak ada satupun dari penyihir itu yang terbakar. Saat kelompok tersebut mendekat, Desjardins berusaha dengan susah payah untuk bangkit. Para penyihir dan iblis berlutut di hadapannya. Salah seekor ular bersayap tadi terbang di depan ketua lektor, dan Desjardins merenggutnya dari udara dengan kecepatan yang mengejutkan. Ular itu menggeliang-geliut dalam genggamannya, tetapi tidak berusaha menyerang. Uraus? Desjardins bertanya. Ini berbahaya, Vladimir. Hewan ini adalah makhluk Ra. Menshikov menundukkan kepala. Mereka pernah mengabdi di kuil Amun-Ra, ketua lektor, tetapi jangan khawatir. Berkat garis keturunan saya bisa mengendalikan mereka. Saya merasa ini sangat tepat, menggunakan makhluk Dewa Matahari untuk menghancurkan mereka yang hendak membangunkan Sang Dewa Matahari. Desjardins melepaskan ular itu, yang menyemburkan api lalu terbang menjauh. Dan, iblis-iblis itu? Tanya Desjardins. Sejak kapan kita menggunakan makhluk kekacauan? Mereka dikontrol dengan ketat, tuanku. Suara Menshikov terdengar kaku, seolah dia sudah semakin letih mencoba menyenangkan bosnya.
Para ahli sihir ini tahu mantra pengikat yang tepat. Saya sendiri yang telah memilih mereka dari nome-nome di seluruh dunia. Mereka memiliki keahlian yang hebat. Ketua lektor memusatkan perhatian kepada seorang pria Asia berjubah biru. Kau Kuai, bukan? Pria itu mengangguk. Seingatku, kata Desjardins, kau diasingkan ke nome ke-300 di Korea Utara karena membunuh sesama penyihir. Sementara kau, Sarah Jacobi, Desjardins menunjuk seorang perempuan berjubah putih dan berambut hitam Spike. Kau dikirim ke Antartika karena menyebabkan tsunami di Samudra Hindia. Menshikov berdeham. Tuanku, banyak di antara penyihir ini memiliki persoalan pada masa lalu, tapi mereka adalah pencuri dan pembunuh yang bengis, tukas Desjardins. Mereka adalah anggota terburuk Dewan Kehidupan. Tapi, mereka sangat ingin membuktikan kesetiaan mereka, Menshikov meyakinkan Desjardins. Mereka senang melakukannya. Dia melemparkan cengiran ke arah anak buahnya, seolah menyemangati mereka untuk terlihat gembira. Tidak seorang pun melakukannya. Lagi pula, tuanku, Menshikov melanjutkan cepat-cepat, kalau Anda ingin rumah Brooklyn dihancurkan, kita harus bersikap bengis. Ini demi kebaikan Maet. Desjardins mengerutkan kening. Dan, kau, Vladimir. Apakah kau akan memimpin mereka? Tidak, Tuan. Saya sangat yakin bahwa kelompok yang hebat ini bisa mengatasi masalah di Brooklyn sendiri. Mereka akan menyerang saat matahari terbenam. Sementara saya akan mengikuti anak-anak Ken kedua dan membereskan mereka dengan tangan saya sendiri. Anda, tuanku, sebaiknya tetap di sini dan beristirahat. Saya akan mengirim alat pemantau agar Anda bisa mengamati perkembangan kami. Tetap di sini, Desjardins mengulang dengan pahit dan mengamati. Menshikov membungkukkan badan. Kami akan menyelamatkan Dewan Kehidupan. Saya bersumpah. Keluarga Ken akan dibinasakan, para dewa kembali diasingkan. Maet akan dipulihkan. Kuharap Desjardins akan sadar dan membatalkan serangan. Alih-alih, kedua bahunya terkulai. Dia memunggungi Menshikov dan memandangi singgasana Fir'aun yang kosong. Pergilah, ujarnya dengan letih. Singkirkan makhluk-makhluk itu dari penglihatanku. Menshikov tersenyum. Tuanku. Dia berbalik dan melangkah tegap menyusuri aula zaman diikuti oleh pasukan pribadinya. Setelah Menshikov pergi, Desjardins mengangkat tangannya. Sebuah lingkaran cahaya melayang-layang dari langit-langit dan hinggap di telapak tangannya. Ambilkan kitab tentang menaklukkan Apopis untukku, Desjardins memberi perintah kepada cahaya itu. Aku harus memeriksanya. Lingkaran sihir itu menukik seolah membungkuk, kemudian memelesat pergi. Desjardins menoleh ke arah tirai cahaya yang berwarna ungu kepada gambar dua sosok yang tengah bertarung memperebutkan singgasana api. Aku akan mengamati, Vladimir, dia bergumam kepada diri sendiri. Tapi, aku tidak akan tetap di sini dan beristirahat. Pemandangan itu memudar, dan baku kembali ke tubuhku. 18. Bertaruh pada malam sebelum kiamat charter untuk kedua kalinya dalam minggu itu, aku terbangun di sofa sebuah kamar hotel tanpa tahu bagaimana aku bisa sampai di sana. Kamar itu sama sekali tidak sebagus kamar Hotel Four Seasons di Alexandria. Plester di dindingnya sudah retak-retak. Balok-balok penyangga bangunan yang terbuka melendut di sepanjang langit-langit. Sebuah kipas angin portabel berdengung di atas meja kecil, tetapi udaranya sepanas tanur tinggi. Cahaya selepas siang masuk melalui jendela-jendela yang terbuka. Dari bawah, terdengar suara mobil-mobil membunyikan klakson dan para pedagang menjajakan barang mereka dalam bahasa Arab. Angin semilir berbau asap knalpot, kotoran hewan, dan sisa apel aroma asap sirup gula buah-buahan yang keluar dari pipa air. Dengan kata lain, aku tahu kami pasti berada di Kairo. Di dekat jendela, Sadie, Bess, Walt, dan Zia sedang duduk di sekeliling sebuah meja, memainkan sebuah permainan papan bersama-sama seperti kawan-kawan lama. Adegan itu begitu aneh, sampai aku mengira diriku pasti sedang bermimpi. Kemudian, Sadie melihat bahwa aku sudah bangun. Nah, kalau lain kali kau melakukan perjalanan panjang dengan charter, beritahu kami terlebih dahulu. Tidak menyenangkan rasanya mengangkatmu menaiki 3 rangkaian anak tangga. Aku menggosok kepalaku yang berdenyut-denyut. Berapa lama aku tidak sadarkan diri? Lebih lama daripada aku, sahut Zia. Zia tampak mengagumkan tenang dan segar.
Rambutnya yang baru dikeramas diselipkan ke balik telinga, dan dia mengenakan gaun putih baru tanpa lengan yang membuat kulit perunggunya bersinar. Kurasa aku memandanginya cukup lekat karena dia menundukkan pandang. Lehernya memerah. Saat ini pukul 3 sore, ujarnya. Aku sudah bangun sejak pukul 10 pagi ini. Kau tampak lebih baik. Dia mengangkat alisnya, seolah dia menantangku untuk menyangkal hal itu. Kau melewatkan bagian serunya. Aku tadi mencoba melawan. Aku mencoba melarikan diri. Ini kamar hotel kita yang ketiga. Yang pertama terbakar, timpal Bess. Yang kedua meledak, tambah Walt. Aku kan sudah minta maaf. Zia mengerutkan kening. Bagaimanapun, adikmu akhirnya menenangkanku. Yang memerlukan waktu beberapa jam, sahut Sadie, serta seluruh kemampuan diplomatisku. Kau punya kemampuan diplomatis? Tanyaku. Sadie memutar bola matanya. Kau toh tidak bakal menyadarinya, Carter? Adikmu sangat pintar, kata Zia. Dia meyakinkanku untuk tidak menghakimi rencanamu sampai kau bangun dan kita bisa bicara. Dia sangat meyakinkan. Terima kasih, kata Sadie dengan puas. Kutatap mereka berdua, dan perasaan ngeri menghinggapiku. Kalian bisa rukun? Kalian tidak mungkin rukun. Kau dan Sadie tidak tahan satu sama lain. Itu Shakti, Carter, kata Zia, meskipun lehernya masih berwarna merah terang. Kurasa Sadie itu mengagumkan. Kau lihat? Kata Sadie. Aku ini mengagumkan. Ini mimpi buruk. Aku duduk dan selimutku pun jatuh. Kulihat ke bawah dan kudapati diriku sedang mengenakan piyama Pokemon. Sadie, kataku, aku akan membunuhmu. Sadie mengerjap-ngerjap tanpa dosa. Tapi, pedagang kaki lima memberi kami harga yang sangat bagus untuk pakaian itu. Walt bilang itu akan cocok untukmu. Walt mengangkat kedua tangannya. Jangan salahkan aku, sobat. Aku sudah berusaha membelamu. Bess mendengus, kemudian menirukan suara Walt dengan cukup baik, setidaknya belikan yang ekstra besar dan bergambar Pikachu. Carter, barang-barangmu ada di kamar mandi. Sekarang, kita mau main senet atau tidak? Aku berjalan sempoyongan memasuki kamar mandi dan merasa lega saat menemukan satu set pakaian normal menungguku di sana, pakaian dalam baru, jeans, dan kaos yang tidak memuat gambar Pikachu. Pancuran menimbulkan bunyi seperti gajah sekarat ketika aku berusaha menyalakannya, tetapi aku berhasil mengalirkan sedikit air berbau karat ke dalam bak mandi dan membersihkan diri sebisa mungkin. Ketika aku keluar lagi, aku tidak merasa sangat segar, tetapi paling tidak aku tidak berbau seperti bangkai ikan dan daging kambing. Keempat rekanku masih bermain senet. Aku pernah mendengar permainan itu yang konon merupakan permainan tertua di dunia, tetapi aku tak pernah melihatnya dimainkan. Papan permainannya berbentuk 4 persegi panjang dengan petak-petak bujur sangkar berwarna biru dan putih, serta terdiri dari 3 baris yang masing-masing berisi 10 petak. Keping permainannya berbentuk lingkaran putih dan biru. Sebagai ganti dadu, kita melempar 4 bilah gading seperti stik es krim, yang satu sisinya kosong sementara sisi yang lain bergambar hieroglif. Kukira peraturan permainan ini sudah hilang, aku berkomentar. Bess mengangkat sebelah alisnya. Mungkin bagi manusia seperti kalian. Para dewa tak pernah lupa. Ini sangat mudah, kata Sadie. Kita harus bergerak seperti huruf S di atas papan. Tim pertama yang bisa membawa seluruh kepingnya ke titik akhir, menang. Hah? Kata Bess. Lebih sulit daripada yang terlihat. Butuh waktu bertahun-tahun untuk menguasainya. Apa benar begitu, Dewa Cebol? Zia melempar ke 4 stik, dan semuanya jatuh dengan gambar menghadap atas. Kuasa itu. Sadie dan Zia melakukan tos. Tampaknya, mereka satu tim. Sadie menggerakkan satu keping biru dan menggeser sebuah keping putih kembali ke awal. Walt. Bess menggerutu. Sudah kubilang, jangan gerakan keping itu. Itu bukan salahku. Sadie tersenyum kepadaku. Ini perempuan lawan laki-laki. Kami bermain untuk memperebutkan kacamata Flatmanshikov. Dia mengangkat kacamata hitam rusak berbingkai putih yang diberikan Seth padanya di St. Petersburg. Dunia sebentar lagi berakhir, ujarku, dan kalian bertaruh memperebutkan kacamata? Hei, sobat, sergah Walt, kami melakukan banyak hal sekaligus. Kami sudah berbincang-bincang selama 6 jam,
tapi kami harus menunggumu bangun untuk mengambil keputusan, bukan? Lagi pula, kata Sadie, Bes meyakinkan kami bahwa kita tidak bisa bermain senet tanpa bertaruh. Itu akan mengguncangkan fondasi MAET. Itu benar, sahut Bes. Walt, cepat lempar. Walt melempar stik-stik itu dan 3 di antaranya ternyata kosong. Bes mengutuk. Kita perlu 2 untuk mengeluarkan rumah Reatoum, nak. Apa aku belum menjelaskan itu? Maaf. Aku tak tahu pasti harus berbuat apa lagi. Jadi, aku menarik sebuah kursi. Pemandangan di luar jendela ternyata lebih bagus daripada yang kusadari. Sekitar 1,5 kilometer dari situ, piramida Giza bersinar merah terkena cahaya sore. Kami pasti berada di bagian barat daya pinggiran kota di dekat El Mansoria. Aku sudah pernah melewati daerah ini lusinan kali dengan ayahku dalam perjalanan kami mencari berbagai situs penggalian, tetapi melihat piramida itu begitu dekat tetap menyebabkan kepalaku pusing. Aku punya banyak sekali pertanyaan. Aku perlu menceritakan apa yang dilihat oleh Baku kepada teman-temanku. Namun, sebelum aku sempat mengerahkan nyali, Sadie sudah meluncurkan penjelasan panjang mengenai apa yang mereka lakukan saat aku tidak sadar. Sadie lebih banyak berkonsentrasi pada betapa lucunya tampangku ketika tidur, dan beragam suara erangan yang kukeluarkan ketika mereka menyeretku keluar dari 2 kamar hotel pertama yang terbakar. Dia menggambarkan roti tipis tanpa ragi yang baru dipanggang, falafel penganan dari kacang Arab tumbuk yang digoreng, serta daging sapi bumbu yang mereka santap untuk makan siang. Oh, maaf, kami tidak menyisakan untukmu. Serta harga murah yang mereka dapatkan saat berbelanja di Souk, pasar terbuka di tempat itu. Kalian pergi berbelanja? Kataku. Ya, tentu saja, sahut Sadie. Kami toh tidak bisa melakukan apa-apa hingga matahari terbenam. Bes bilang begitu. Apa maksudmu? Bes melemparkan stik dan menggerakkan salah satu kepingnya ke kotak awal. Equinox, nak. Kita sudah cukup dekat sekarang semua portal di dunia akan tutup kecuali pada 2 waktu, matahari terbenam dan matahari terbit, waktu ketika malam dan siang benar-benar seimbang. Bagaimanapun, kata Sadie, kalau ingin menemukan Ra, kita harus mengikuti perjalanannya, yang berarti masuk ke Duat saat matahari terbenam dan keluar lagi saat matahari terbit. Bagaimana kau tahu itu? Tanyaku. Sadie mengeluarkan sebuah gulungan dari tasnya, gulungan papirus yang jauh lebih tebal daripada gulungan-gulungan yang kami temukan. Tepian gulungan itu menyala-nyala seperti api. Kita pra, ujar Sadie. Aku sudah menyatukannya. Kau bisa berterima kasih kepadaku sekarang. Kepalaku mulai berputar-putar. Aku teringat perkataan Horus dalam penglihatanku mengenai bagaimana gulungan itu membakar wajah Menshikov. Maksudmu, kau membacanya tanpa masalah? Sadie mengangkat bahu. Hanya pendahuluannya, peringatan-peringatan, instruksi-instruksi, hal-hal semacam itu. Aku tidak akan membaca mantra sebenarnya sampai kita menemukan Ra, tapi aku tahu kemana kita akan pergi. Kalau kita memutuskan untuk pergi, ujarku. Itu menarik perhatian semua orang. Kalau? Tanya Zia. Dia begitu dekat hingga rasanya menyakitkan, tetapi aku bisa merasakan jarak yang dibuatnya di antara kami. Tubuhnya dicondongkan menjauh dariku, kedua bahunya menegang, memperingatkanku untuk menghormati ruang pribadinya. Sadie bilang tekadmu sangat bulat. Dulu memang, ujarku, sampai aku mendengar apa yang direncanakan Menshikov. Kusampaikan kepada mereka apa yang kusaksikan dalam penglihatanku tentang pasukan penyerang Menshikov yang menuju Brooklyn saat matahari terbenam dan rencananya untuk mengikuti sendiri jejak kami menyusuri Duat. Kujelaskan apa yang dikatakan Horus mengenai bahaya membangunkan Ra, dan bagaimana aku bisa menggunakan kait dan cambuk itu saja untuk melawan Apophis. Tapi, kedua simbol itu sakral bagi Ra, sahut Zia. Simbol itu milik Firaun mana saja yang cukup kuat untuk menggunakannya, ujarku. Kalau kita tidak membantu Amos di Brooklyn paman dan semua temanmu akan binasa, kata Bes. Dari ceritamu, Menshikov telah mengumpulkan pasukan yang bengis. Urai ular api mereka itu kabar yang sangat buruk. Bahkan, kalaupun Bas kembali tepat waktu untuk membantu kita perlu memberitahu Amos, sergah Walt. Setidaknya, memperingatkannya. Kau membawa mangkuk pemantau? Tanyaku. Lebih baik dari itu. Dia mengeluarkan sebuah telepon seluler. Apa yang harus kukatakan kepadanya? Apakah kita akan pulang? Aku bimbang.
Bagaimana mungkin aku meninggalkan Amos dan teman-temanku melawan pasukan jahat sendirian? Sebagian dari diriku ingin sekali mengangkat senjata Fir'aun dan menghancurkan musuh-musuh kami. Suara Horus masih ada di dalam diriku, mendorongku untuk mengambil kendali. Carter, kau tidak boleh kembali ke Brooklyn. Zia menatap mataku, dan kusadari bahwa ketakutan dan kepanikan belum meninggalkannya. Dia menahannya, tetapi perasaan-perasaan itu masih menggelegak di bawah penampilannya yang tenang. Yang kulihat di pasir merah terlalu mengusikku. Aku merasa seolah Zia baru saja menginjak-injak hatiku. Dengar, aku minta maaf soal Avatar, Kait dan Cambuk. Aku tidak bermaksud menakutimu, tapi Carter, bukan kau yang mengusikku. Vat Menshikov. Oh, benar. Dia menarik napas gemetar. Aku tidak pernah mempercayai pria itu. Ketika aku lulus dari pelatihan murid baru, Menshikov meminta agar aku ditempatkan di nomenya. Untunglah Iskandar menolak. Jadi, kenapa aku tidak boleh kembali ke Brooklyn? Zia mengamati papan senet seakan itu adalah peta pertempuran. Aku percaya kau berkata jujur. Menshikov adalah pengkhianat. Yang kau gambarkan dalam penglihatanmu, kurasa Desjardins dipengaruhi sihir jahat. Bukan keruntuhan Emaet yang menguras daya hidupnya. Melainkan Menshikov, tebak Sadie. Aku yakin begitu. Suara Zia berubah parau. Dan, aku yakin mentorku dulu, Iskandar, berusaha melindungiku ketika dia menaruhku di dalam makam itu. Bukan salahnya kalau aku mendengar suara Apopis dalam mimpiku. Itu semacam peringatan pelajaran terakhir. Dia menyembunyikan Kait dan Cambuk bersamaku karena suatu alasan. Barangkali dia tahu kau akan menemukanku. Bagaimanapun, Menshikov harus dihentikan. Tapi, kau bilang aku tidak boleh pergi ke Brooklyn, aku memprotes. Maksudku, kau tidak boleh menghentikan pencarianmu. Kurasa Iskandar telah meramal jalan ini. Dia yakin para dewa harus bersatu dengan Dewan Kehidupan, dan aku mempercayai penilaiannya. Kau harus membangunkan Ra. Mendengar Zia mengatakannya, untuk pertama kalinya aku merasa bahwa pencarian kami ini nyata. Dan, penting. Dan, sangat, sangat gila. Namun, aku juga merasakan secercah harapan. Mungkin dia tidak sepenuhnya membenciku. Sadie mengambil stik senet. Ya, sudah jelas kalau begitu. Saat matahari terbenam, kita akan membuka portal di puncak piramida besar. Kita akan mengikuti jalur lama kapal matahari menyusuri sungai malam, mencari Ra, membangunkannya, dan membawanya keluar lagi saat fajar menyingsing. Dan, barangkali menemukan tempat untuk makan malam di sepanjang perjalanan karena aku sudah lapar lagi. Itu akan berbahaya, Bess berkomentar. Nekat. Mungkin mematikan. Dengan kata lain, hari yang normal bagi kita, aku menyimpulkan. Walt mengerutkan kening, dia masih memegang ponsel. Kalau begitu, apa yang harus kusampaikan kepada Amos? Kita tidak akan membantunya. Bukan begitu, sahut Zia. Aku akan pergi ke Brooklyn. Aku nyaris tersedak. Kau? Zia melemparkan tatapan jengkel kepadaku. Aku ini mahir melakukan sihir, Carter. Bukan itu maksudku. Hanya saja aku ingin bicara langsung dengan Amos, kata Zia. Kalau Dewan Kehidupan datang, barangkali aku bisa turun tangan, mengulur waktu. Aku punya pengaruh terhadap beberapa penyihir lain, setidaknya ketika Iskandar masih hidup. Sebagian dari mereka mungkin mau mendengarkan penjelasan rasional, terutama kalau Menshikov tidak ada di sana untuk menghasut mereka. Kubayangkan pasukan penyerang yang kusaksikan dalam penglihatanku. Bisa diajak berpikir rasional bukan sifat pertama yang terlintas dalam benakku. Tampaknya, Walt memikirkan hal yang sama. Kalau kau berteleportasi saat matahari terbenam, kata Walt, kau akan tiba pada waktu yang sama dengan para penyerang. Situasi pasti kacau balau, tidak banyak waktu untuk bicara. Bagaimana kalau kalian harus bertarung? Mari berharap, kata Zia, agar hal itu jangan sampai terjadi. Bukan jawaban yang sangat meyakinkan, tetapi Walt mengangguk. Aku akan pergi bersamamu. Sadie menjatuhkan stik-stik senetnya ke lantai. Apa? Walt, jangan. Dengan kondisimu dia membekap mulutnya, terlambat. Kondisi apa? Tanyaku. Jika Walt memiliki mantra mata iblis, kukira dia pasti akan menggunakannya kepada adikku saat itu juga. Sejarah keluargaku, jawab Walt.
Sesuatu yang kuceritakan kepada Sadie, secara pribadi Walt tidak terdengar senang, tetapi dia menjelaskan soal kutukan yang harus ditanggung keluarganya, garis keturunan Akhenaton, dan apa arti kutukan itu baginya. Aku hanya bisa duduk, tercengang. Tindak tanduk Walt yang penuh rahasia, pembicaraannya dengan jas, suasana hatinya yang berubah-ubah semua itu masuk akal sekarang. Masalah-masalahku mendadak terlihat jauh lebih sepele. Oh, Tuhan, gumamku. Walt begini, Carter, apapun yang hendak kau katakan, aku menghargai perasaanmu. Tapi, aku sudah jenuh dengan simpati. Aku sudah menderita penyakit ini selama bertahun-tahun. Aku tidak ingin orang mengasihaniku atau memperlakukanku seolah aku ini istimewa. Aku ingin membantu kalian. Aku akan mengantar Zia kembali ke Brooklyn. Dengan begitu, Amos akan tahu Zia datang dengan damai. Kami akan mencoba menghambat serangan, menahannya sampai matahari terbit agar kalian bisa kembali bersama. Lagi pula, dia mengangkat bahu, kalau kalian gagal, dan kita tidak menghentikan Apopis, kita semua toh akan mati besok. Optimistis sekali, aku berkomentar. Kemudian, terlintas sesuatu di benakku, pikiran yang begitu mengguncang sampai-sampai terasa seperti reaksi nuklir kecil dalam kepalaku. Tunggu sebentar. Menshikov bilang dia merupakan keturunan para pendeta Amun-Ra. Bes mendengkus mencemooh. Aku benci orang-orang itu. Mereka begitu congkak. Tapi, apa hubungannya hal itu dengan apapun? Bukankah itu pendeta yang sama dengan yang melawan Akhenaton dan mengutuk nenek moyang Walt? Tanyaku. Bagaimana kalau Menshikov menyimpan rahasia kutukan itu? Bagaimana kalau dia bisa menyembuhkan hentikan? Amarah yang ada dalam suara Walt mengejutkanku. Kedua tangannya gemetar. Carter, aku sudah berdamai dengan takdirku. Aku tidak akan membiarkan harapanku membubung percuma. Menshikov adalah musuh. Bahkan, kalaupun bisa membantu, dia tidak akan melakukannya. Kalau kau bertemu dengannya, jangan mencoba membuat kesepakatan apapun. Jangan berusaha berbicara rasional dengannya. Lakukan apa yang perlu kau lakukan. Taklukkan dia. Aku melirik Sadie. Kedua matanya berbinar-binar, seolah aku akhirnya melakukan sesuatu yang benar. Baiklah, Walt, ujarku, aku tidak akan menyinggungnya lagi. Namun, Sadie dan aku melangsungkan percakapan tanpa kata yang benar-benar berbeda. Sekali itu, kami benar-benar sepakat. Kami akan memasuki Duat. Dan, sementara kami di sana, kami akan membalik situasi kami dengan Vlad Menshikov. Kami akan menemukannya, menghajarnya habis-habisan, dan memaksanya memberitahu kami cara menyembuhkan Walt. Tiba-tiba saja, aku merasa jauh lebih baik mengenai seluruh pencarian ini. Jadi, kita akan berangkat saat matahari terbenam, Zia berkata. Walt dan aku ke Brooklyn. Kau dan Sadie ke Duat. Sudah diputuskan. Kecuali satu hal. Bes menatap marah stik-stik senet yang dijatuhkan Sadie ke lantai. Kau tidak mungkin menggulirkan itu. Itu mustahil. Sadie menatap ke bawah. Sebuah cengiran merekah di wajahnya. Secara tidak sengaja, dia menggulirkan 3 angka, persis seperti yang dibutuhkannya untuk menang. Dia menggerakkan keping terakhirnya ke titik akhir, kemudian mengambil kacamata bingkai putih Menshikov dan mencobanya. Kacamata itu terlihat menyeramkan di wajah Sadie. Mau tak mau, aku berpikir mengenai suara Menshikov yang terbakar dan matanya yang terluka, serta apa yang mungkin terjadi kepada adik perempuanku itu jika dia mencoba membaca kitab Ra. Mustahil adalah keahlianku, kata Sadie. Ayo, kakak sayang. Mari kita bersiap-siap ke piramida besar. Jika kau mengunjungi piramida, ada sedikit saran, tempat terbaik untuk melihat piramida adalah dari jauh, seperti di kaki langit. Semakin kau mendekat, semakin kau akan kecewa. Itu mungkin terdengar kasar, tetapi pertama-tama, dari dekat piramida terlihat lebih kecil daripada yang kau kira. Semua orang yang pernah melihat piramida berkata seperti itu. Tentu, piramida adalah bangunan tertinggi di muka bumi selama ribuan tahun, tetapi dibandingkan bangunan modern, piramida tidak terlalu tampak mengesankan. Batu-batu putih selubungnya dan puncak keemasan, yang pada zaman kuno membuatnya tampak benar-benar keren, sudah dicopot. Bangunan itu masih indah, terutama ketika diterangi cahaya matahari terbenam, tetapi kita lebih bisa mengapresiasinya dari jauh tanpa terjebak di tengah area wisatawan. Yang kedua, gerombolan wisatawan dan pedagang.
Tidak peduli kemanapun kalian berlibur, Times Square, Piccadilly Circus, atau Colosseum Roma. Selalu sama, para pedagang menjajakan kaos dan perhiasan murah, dan rombongan wisatawan yang bermandi peluh mengeluh serta berjalan dengan langkah terseret-seret ke sana kemari untuk mencoba mengambil gambar. Piramida tidak berbeda, hanya saja kerumunan orangnya lebih besar dan para pedagangnya benar-benar memaksa. Mereka mengetahui banyak kata dalam bahasa Inggris, tetapi no tidak termasuk di antaranya. Saat kami berdesak-desakan melewati kerumunan orang, para pedagang mencoba menawari kami menunggang unta, selusin kaos, lebih banyak jimat daripada yang dikenakan Walt, harga istimewa, sihir hebat, dan 11 jari mumi asli, yang kuduga barangkali dibuat di Cina. Aku bertanya kepada Bess apa dia bisa menakut-nakuti gerombolan orang itu, tetapi dia hanya tertawa. Tidak sepadan dengan usahanya, nak. Wisatawan sudah ada di sini nyaris sama lamanya dengan usia piramida. Akan kupastikan mereka tidak memperhatikan kita. Ayo naik ke puncak. Para penjaga keamanan berpatroli di bagian dasar piramida besar, tetapi tidak seorang pun mencoba menghentikan kami. Mungkin entah bagaimana Bess membuat kami tak kasat mata, atau mungkin para penjaga keamanan memilih mengabaikan kami karena kami bersama Dewa Cebol. Bagaimanapun, segera saja aku mengetahui mengapa menaiki piramida tidak diperbolehkan, itu perbuatan yang sulit dan berbahaya. Tinggi piramida besar sekitar 135 meter. Sisi-sisinya yang terbuat dari batu tak pernah dibangun untuk dipanjati. Saat kami menaikinya, aku hampir jatuh 2 kali. Kaki Walt keseleo. Sebagian balok batunya goyah dan gampang hancur. Sebagian anak tangga tingginya 1,5 meter, dan kami harus menarik satu sama lain untuk naik. Akhirnya, setelah 20 menit kerja keras yang berat dan penuh keringat, kami mencapai puncaknya. Kabut bercampur asap di atas Kairo membuat segala sesuatu di sebelah timur hanya terlihat samar-samar, tetapi di arah barat, kami bisa melihat dengan jelas matahari menukik ke kaki langit, mengubah warna padang pasir menjadi merah tua. Aku berusaha membayangkan seperti apa pemandangan dari sini kira-kira 5.000 tahun silam ketika piramida itu baru dibangun. Apakah Firaun Khufu berdiri di sini, di puncak makamnya sendiri dan mengagumi kerajaannya? Mungkin tidak. Dia mungkin terlalu pintar untuk berusaha menaikinya. Baiklah. Sadia menjatuhkan tasnya di atas balok batu kapur terdekat. Bess, awasi sekitar. Walt, bantu aku membuat portal, ya? Zia menyentuh lenganku, membuatku terlonjak. Bisakah kita bicara? Tanyanya. Dia menuruni piramida sedikit. Debaran jantungku menjadi sangat kencang, tetapi aku berhasil mengikutinya tanpa tersandung dan tanpa terlihat seperti orang tolol. Zia menatap ke arah padang pasir. Wajahnya memerah terkena cahaya matahari terbenam. Carter, jangan salah paham. Kuhargai usahamu membangunkanku. Aku tahu hatimu berada di tempat yang benar. Hatiku tidak terasa berada di tempat yang benar. Rasanya hatiku menyumbat di tenggorokanku. Tapi, tanyaku. Dia memeluk kedua lengannya. Aku butuh waktu. Ini sangat aneh bagiku. Mungkin kita bisa menjadi lebih dekat suatu hari nanti, tapi untuk saat ini kau butuh waktu, timpalku, suaraku parau. Dengan asumsi kita semua tidak mati malam ini. Kedua matanya berkilau keemasan. Aku bertanya-tanya apakah itu warna terakhir yang dilihat seekor kumbang ketika terperangkap dalam batu ember dan apakah kumbang itu berpikir, wow, indah sekali, persis sebelum ia membeku selamanya. Aku akan berusaha sebaik-baiknya untuk melindungi rumahmu, kata Zia. Berjanjilah padaku, kalau kau harus memilih, dengarkan hatimu sendiri, bukan kehendak para dewa. Aku berjanji, ujarku, meskipun aku meragukan diriku sendiri. Aku masih mendengar Horus di dalam kepalaku, mendesakku untuk mengambil senjata-senjata Firaun. Aku ingin berbicara lagi, menyampaikan perasaanku kepada Zia, tetapi yang bisa kukeluarkan hanyalah, NG, ya. Zia berhasil menyunggingkan seulas senyum datar. Sadia benar. Kau ini, bagaimana dia mengatakannya? Canggung, tapi menyentuh hati. Hebat sekali. Terima kasih. Secercah cahaya berkilat di atas kami, dan sebuah portal membuka di puncak piramida. Tidak seperti sebagian besar portal, portal ini tidak terdiri dari pusaran pasir. Portal ini memancarkan cahaya ungu jalan langsung memasuki Duat. Sadia menoleh ke arahku. Ini portal untuk kita. Ikut?
Hati-hati, kata Zia. Oke, sahutku. Aku tidak mahir berhati-hati, tapi baiklah. Saat aku melangkah dengan susah payah menuju puncak, Sadie menarik Walt mendekat dan membisikkan sesuatu ke telinganya. Walt mengangguk serius. Akan kulakukan. Sebelum aku bertanya soal apa itu, Sadie menatap Bess. Siap? Aku akan menyusul kalian, Bess berjanji, begitu aku melepas Walt dan Zia melewati portal mereka. Aku akan menemui kalian di sungai malam, di rumah keempat. Rumah apa? Tanyaku. Kau akan tahu, dia berjanji. Sekarang, pergilah. Aku memandang Zia sekali lagi, bertanya-tanya apakah ini akan menjadi kali terakhir aku melihatnya. Kemudian, Sadie dan aku melompat ke ambang pintu berwarna ungu yang berputar-putar itu. Duat adalah tempat yang aneh. Sadie baru saja menjulukiku kapten hal-hal yang sudah jelas tetapi, hei, itu pantas disampaikan. Arus dunia roh berinteraksi dengan pikiran kita, menarik kita ke sana kemari, menyesuaikan apa yang kita lihat dengan apa yang kita ketahui. Jadi, meskipun kami memasuki level realitas yang berbeda, tempat itu terlihat seperti tepian dermaga sungai Thames di bawah apartemen kakek dan nenek. Ini berat, Sadie berkomentar. Aku paham apa maksudnya. Sulit bagi Sadie untuk kembali ke London setelah perjalanan ulang tahunnya yang penuh bencana. Selain itu, Natal silam kami mengawali perjalanan pertama kami ke Brooklyn dari sini. Kami menuruni anak-anak tangga ini menuju dermaga bersama Amos dan menaiki perahu sihirnya. Saat itu, aku sedang berduka karena kehilangan ayahku, terguncang karena kakek dan nenek menyerahkan kami kepada seorang paman yang bahkan tak bisa kuingat, dan takut berlayar menuju antah berantah. Kini, semua perasaan itu meluap-luap dalam diriku, sama menyengat dan menyakitkannya seperti selama ini. Sungai itu diselimuti kabut. Tidak ada lampu kota, hanya pendar menyeramkan di angkasa. Kaki langit London tampak cair, bangunan-bangunan bergeser, membubung dan meleleh seolah tak bisa menemukan tempat yang nyaman untuk didiami. Di bawah kami, kabut melayang-layang dari dermaga. Sadie, panggilku, lihat. Di bagian dasar tangga, sebuah kapal tertambat, tetapi bukan kapal Amos. Itu adalah kapal layar Dewa Matahari, persis seperti yang kusaksikan di dalam penglihatanku kapal yang dulunya megah, dengan ruang geladak dan tempat untuk 20 pendayung tetapi sekarang kapal itu nyaris tak bisa mengapung. Layarnya compang-camping, dayung-dayungnya rusak, tali temalinya dipenuhi sarang laba-laba. Separuh jalan menuruni tangga, menghalangi jalan kami, berdirilah kakek dan nenek. Mereka lagi, Erang Sadie. Yang benar saja. Dia melangkah tegap menuruni tangga sampai kami berdiri berhadap-hadapan dengan citra kakek nenek kami yang bersinar-sinar. Enyahlah, kata Sadie kepada mereka. Sayangku. Mata nenek berkilat-kilat. Begitukah caramu menyapa nenekmu? Oh, maafkan aku, kata Sadie. Ini tentunya bagian ketika aku harus berkata wah, besar sekali gigimu. Kau bukan nenekku, Nehbet. Nah, sekarang, menyingkirlah dari jalanku. Citra nenek berkelap-kelip. Daster bunga-bunganya berubah menjadi jubah bulu hitam yang berminyak. Wajahnya mengerut menjadi topeng kendur yang kisut, dan sebagian besar rambutnya rontok, memberinya angka 9, 5 dalam skala kejelekan, selevel dengan Bess. Bersikaplah lebih hormat, sayang, rayu sang dewi. Kami di sini sekadar untuk memberimu peringatan baik-baik. Kau akan melewati titik yang tidak memungkinkanmu kembali. Kalau kau menaiki kapal itu, kau tidak boleh mundur, tidak boleh berhenti sampai kau melewati ke-12 rumah malam, atau sampai kau mati. Kakek meraung, ag. Dia menggaruk-garuk ketiaknya, yang mungkin berarti dia dirasuki oleh babi, si dewa babun atau mungkin juga tidak karena tindakan itu tidak terlalu asing bagi kakek. Dengarkan babi, desak Nehbet. Kau sama sekali tidak tahu apa yang menantimu di sungai. Kau nyaris tidak mampu melawan kami berdua di London, gadis kecil. Pasukan kekacauan jauh lebih buruk. Kali ini dia tidak sendirian. Aku melangkah maju sambil membawa kait dan cambuk. Sekarang, enyahlah. Kakek menggeram dan melangkah mundur. Mata Nehbet menyipit. Kau akan menggunakan senjata Firaun? Suaranya mengandung nada kekaguman yang enggan. Langkah yang berani, nak, tapi itu tidak akan menyelamatkanmu. Kalian tidak mengerti, ujarku. Kami akan menyelamatkan kalian juga. Kami akan menyelamatkan kita semua dari Apophis.
Sewaktu kami kembali bersama Ra, kalian akan membantu. Kalian akan menuruti perintah kami, dan kalian akan meyakinkan dewa-dewi lain untuk melakukan hal yang sama. Menggelikan, desis Nehbet. Kuangkat kait itu, dan kekuatan pun mengaliriku kekuatan seorang raja. Kait itu adalah alat penggembala. Seorang raja memimpin rakyatnya seperti penggembala memandu hewan gembalaannya. Kukerahkan tekadku, dan kedua dewa itu pun jatuh berlutut. Sosok Nehbet dan kakek menguap, menyingkapkan wujud sejati kedua dewa itu. Nehbet adalah seekor burung bangkai raksasa dengan mahkota keemasan di kepalanya dan hiasan berdekorasi rumit di seputar lehernya. Kedua sayapnya masih berwarna hitam dan berminyak, tetapi sayap itu berkilauan seolah dia baru saja berguling-guling di atas serbuk emas. Babi adalah seekor babun raksasa abu-abu dengan mata merah menyala, taring bak pedang-pedang pendek, dan lengan sebesar batang pohon. Mereka berdua memelotot ke arahku dengan kebencian yang sangat besar. Aku tahu jika aku ragu sebentar saja, jika kubiarkan kekuatan kait itu goyah, mereka akan merobek-robekku. Bersumpah setialah, aku memberi perintah. Ketika kami kembali bersama Ra, kalian akan mematuhinya. Kalian tidak akan pernah berhasil, sergah Nehbet. Kalau begitu, tak ada ruginya kalian mengikrarkan kesetiaan, ujarku. Bersumpahlah. Kuangkat cambuk peperangan, dan kedua dewa itu tersentak ngeri. Gumam babi. Kami bersumpah, kata Nehbet, tapi itu janji kosong. Kalian akan berlayar menuju kematian. Aku mengayunkan kaitku membelah udara dan kedua dewa itu lenyap ke dalam kabut. Sadia menarik napas dalam-dalam. Bagus. Kau terdengar percaya diri. Cuma pura-pura. Aku tahu, katanya. Sekarang, bagian yang sulit, menemukan Ra dan membangunkannya. Dan, lebih bagus lagi kalau kita bisa makan malam di jalan. Tanpa mati. Aku menatap kapal itu. Thoth, Dewa Pengetahuan, pernah mengatakan bahwa kami selalu memiliki kekuatan untuk memanggil kapal ketika kami membutuhkannya karena kami adalah keturunan Fir'aun. Namun, tak pernah kukira yang dia maksud adalah kapal ini dan dengan kondisi seburuk ini. Dua anak di dalam kapal layar bocor yang sudah rusak, hanya berdua melawan kekuatan kekacauan. Ayo naik ke kapal, ajakku kepada Sadie.